Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Para subscriber dan para pecinta channel fanpage Abu Samsuddin Batu Ampar dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, lama tak jumpa nih. Kemarin masih sibuk dengan acara akhir usaha di pondok, mulai dari awal rapat, awal persiapan, sampai selesai saya fokus kepada santri dan pondok. Karena santri itu bagi saya adalah anak-anak saya sendiri. Alhamdulillah baru kemarin ini selesai semuanya. Sampai nganterin Ustadz ke rumahnya masing-masing dan sekaligus hari itu pulangan santri. Ya baik teman-teman, dari kemarin tuh banyak yang minta saya klarifikasi lah, menjelaskan atas voice salah satu guru saya di Mekah, katanya memarahi saya. Ya, dulu sudah saya antisipasi kan itu. Ini nanti pasti kalau mereka itu tidak mampu menanggapi saya dan melawan dalil-dalil, data-data yang saya tunjukkan, atau bahkan ingin melumpuhkan tesis saya, pasti mereka akan menggunakan guru-guru yang ada di Mekah. Jadi begini, baik. Yang pertama, voice itu memang benar dari salah satu guru saya yang di Mekah, yang sudah beredar dan masyhur namanya. Yang pertama. Terus yang kedua, hal ini sudah saya antisipasi. Jadi saya tidak kaget teman-teman dengan adanya itu. Kenapa? Karena sudah saya antisipasi. Dan dulu sudah saya sampaikan antisipasi saya kepada teman-teman. Pasti mereka nanti kalau sudah kelepek-kelepek, kalah, ya kapok, nggak bisa melawan, pasti mereka akan menggunakan kekuatan tangan besar guru saya. Pasti itu. Ada yang nanya, terus kalau memang begitu, ya saya tidak kaget. Karena dulu ya, ada peristiwa juga. Ya, yang menjadi korban fitnah mereka. Gak usah sebut namanya. Nah, tapi ya, begini ceritanya. Awal bergejolaknya Azmat Khan itu tidak seviral sekarang kan. Tidak seviral polemik nasab. Dulu kan pertamanya Azmat Khan. Sekitar berapa ya, tahun berapa? Tahun 2015-an atau 14 itu. Bergejolaknya Azmat Khan itu memakan korban trio Azmat Khan yang sedang belajar di Mekah. Trio Azmat Khan. Trio Azmat Khan ini anaknya, putranya kiai-kiai besar yang berjuang untuk Azmat Khan. Makanya menamakan dirinya itu trio Azmat Khan. Trio Azmat Khan ini dipulangkan dari pondok. Coba bayangkan. Kalau yang festival sekarang kan yang cuma dimarahi. Mungkin seandainya saya masih ada di pondok ya pasti dipulangkan. Ya. Tapi kan sekarang sudah, alhamdulillah saya sudah pulang, ya, sudah berdakwah dengan apa yang saya ketahui, gitu. Jadi itu mereka itu dulu di pondok. Dan ini adalah saudara saya semua. Ya. Tapi yang paling dekat dulu satu di antara mereka. Paling dekat sekali dengan saya. Jadi setelah dipulangkan trio Azmat Khan itu, bukan ya kalau kata kasarnya diusir lah dari pondok sana. Salah satu itu menceritakan kepada saya dengar dari lisannya dia sendiri, kamu bukan diusir tapi dipulangkan karena saya tidak enak dari mereka yang mendesak untuk memulangkan saya. Katanya dia, salah satu dari, oh kalau begitu kamu beruntung. Kamu dipulangkan bukan karena dari hatinya beliau, tapi atas desakan para kabib-kabib Ba'alawi itu untuk memulangkan kalian. Beruntung. Dasar saya, wa'ala thalasatil ladzina khulifu. Ada 3 sahabat dulu yang yang pura-pura sakit, nggak ikut
berperang, tapi akhirnya memberanikan diri untuk jujur kepada baginda Nabi dan dihukum oleh baginda Nabi, kemudian taubatnya langsung turun diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu bukan dari hati guru kita. Ini karena disakar. Nah, jadi teman-teman, ini yang terjadi sekarang ini itu juga permintaan. Sama seperti yang terjadi kepada 3 orang dulu yang berjuang untuk Azmat Hon, dan itu dipulangkan. Jadi saya tenang, iya. Jadi apa yang beredar itu dauh guru saya yakin itu bukan dari hatinya, tapi atas permintaan mereka dan para kibin dan kurcaci mereka yang sudah kehabisan cara untuk melawan tesis. Terus yang ketiga ini kan sudah jadi bahan premingan. Siapa Kori Gepur, Bib Gepur, kebab gapur itu ya. Kalau saya bilang kalau gapur itu kebab dapur itu, bukan kabib gapur, kebab dapur yang apa ya? Sekarang pateng-tang di TikTok setiap malam itu hanya memframing suara guru saya ini yang sekarang lagi viral dan beredar. Tapi menurut saya ini kerugian bagi mereka, teman-teman. Kenapa? Jadi mereka itu nanti akan semua publik tahu, rakyat tahu kalau mereka hanya bisanya memframing, bisanya ya lapor seperti anak kecil walaupun sudah tua-tua, bisanya dolim, singkirkan dia, kan gitu. Jadi nggak bisa gentleman ya. Kan sudah saya tantang kemarin itu, di video saya masih ada itu. Kalau berani, ayo kita diskusi, adu data, duduk bersama, jangan adu otot, jangan adu jotos, ya adu otak, adu data, itu kan. Buktinya kan nggak berani. Beraninya ngelapor, ya saya suruh marahi, kan itu beraninya. Jadi insya Allah semua netizen bisa menilai ya, mereka bisanya ya menjatuhkan, framing. Nah, sebenarnya kalau saya jadi mereka, saya larang Gapur dan si Kori pengkhianat itu untuk memframing. Karena ini akan memperlihatkan dengan jelas kualitas keilmuannya. Yang hanya bisa memframing, menghina, mencaci. Seperti perilaku bosnya ketika mencaci para ulama di panggung-panggung. Hai babi, hai anjing, ketika kontestasi pilpres dulu. Kan kalah pinter dengan para kiai, akhirnya ya hai babi, hai anjing, ya memframing, mencaci dan menjatuhkan. Nah, seperti itu bisa mereka. Ya, baik teman-teman. Terus yang ketiga, kami sudah mengkaji hegemoni total seorang guru terhadap murid. Nah, saya mengkaji. Jadi konsep seperti ini adalah konsep Imamiyah, Ismailiyah. Ini saya mengkaji, nanti di video berikutnya akan saya jelaskan secara detail nanti konsep ini. Jadi kita semua ini di Indonesia selama ini sudah dicekoki konsep mereka tanpa kita sadari. Uququs syekh la taubata lahu itu diantaranya. Jadi seorang murid ini seolah-olah tidak boleh berijtihad, berjuang dan berusaha di dalam keilmuannya, kajiannya. Jadi harus patuh total kepada guru. Kalau berbeda dengan guru, maka murid ini akan dicap seperti murid durhaka. La haula wala quwata illa billah. Padahal kalau ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Ini kalau ahli sunnah wal jamaah. Kecuali orang-orang yang terlanjur asobiyah, fanatisme, fanatik buta. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya mengkaji tentang lahirnya mazhab ketiga. Tahu siapa mazhab ketiga? Ya tentu Asy-Syafi'i dong. Imam Syafi'i.
Jadi awal mulanya Imam Syafi'i berijtihad untuk mendirikan mazhab ketiga ini banyak dikecam, bahkan dibilang durhaka kepada guru. Bahkan Ashab Ashab bin Abdul Aziz ini temannya, satu alumni. Nah, kan Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Jadi teman-temannya semua pengikutnya Imam Malik mendoakan Imam Syafi'i sampai dia meninggal dalam sujudnya, ya Allah, Allahumma amit Syafi'i. Ya Allah, matikan Syafi'i. Fa in abqaitahu lan darasa madhab Imamuna Malik. Jika engkau membiarkan Syafi'i hidup, maka madhab guru kami Imam Malik ini akan terkikis habis oleh madhab Syafi'i. Kenyataan apa yang dia doakan itu. Allah tidak mematikan Imam Syafi'i, dan yang Allah mengijabahi barisan kedua dari doanya Ashab. Ini sama-sama orang Islam. Iya, sama-sama orang Islam. Ini sama-sama orang Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, sama-sama orang Ahlussunnah wal Jamaah. Kok bisa terjadi seperti itu? Nah, disitulah hati manusia yang tidak mungkin sama. Disitulah hawa nafsu manusia yang tidak mungkin sama. Tapi seandainya tidak ada usaha dari Imam Syafi'i, maka tidak akan lahir mazhab ketiga, dan kita mungkin pasti akan memiliki dua mazhab, yaitu Hanafi dan Maliki, dan kita harus berkiblat kebiasaan kita kepada kebiasaan orang ahli Madinah yang menjadi perhatian khusus oleh Imam Malik di dalam mendirikan mazhabnya. Nah, jadi semua orang muslim di dunia, kebiasaan adat kebiasaan ini, budaya harus berkiblat ke Madinah. Begitu teman-teman. Jadi apa yang sudah terjadi dan beredar itu nggak usah dirisaukan, karena itu adalah kekejian mereka yang tidak mampu melawan kita dengan adu data dan berbanding dalil seperti itu. Saya yakin trio Azmathon itu ketika mendengar ini ya pasti tertawa. Mereka menjadi korban lebih dulu daripada saya, tapi korbannya mereka itu lebih kejam daripada saya. Dan lebih khusus terhadap saudara-saudara yang sering menanyakan bagaimana tanggapan saya terhadap voice yang sudah beredar itu. Inilah tanggapannya. Jadi ponakan-ponakan yang sering nanya, ini tanggapannya. Dan nggak usah dianggap apa-apa, karena pasti beliau itu hanya diminta untuk marah, dan beliau pasti tertekan, kemudian beliau melakukannya. Seperti halnya dulu kepada trio Azmathon yang harus dipulangkan dari pondok, tapi karena ini bukan kemauan beliau dan bukan dari hati beliau, mereka itu sekarang menjadi orang-orang besar semua, orang-orang sukses semua, karena mereka adalah mazlum. Dan salah satu dari mereka dulu menyampaikan kepada saya bahwa beliau ini berkata, mohon maaf, kami harus memulangkan kalian semua, tapi ini bukan atas kemauan saya, tapi atas desakan dari mereka-mereka itu. Jadi kamu dipulangkan nggak apa-apa ya, tapi bukan atas dasar kemauan dari saya. Jadi saya mohon maaf. Kenapa kok bisa seperti itu? Yang mengelilingi beliau itu sekarang adalah Ba'alawi semua. Ketua pengurus, sekretaris pengurus, bendahara, dan para sesepuhnya itu. Memang mereka itu hebat di situ. Jadi kalau punya keinginan ya, kalau punya keinginan itu, maka mereka mengorbankan diri mereka untuk tidak pulang ke tanah air atau ke Indonesia, ya. Mereka lebih bertahan di sana untuk menguasai pondok, ya. Oleh karena itu, mereka yang berkuasa di sana. Jadi apapun saya dan siapapun para kiai yang bertentangan dengan kabib-kabib yang di Indonesia ini, pasti mereka kalah kalau kita dihadapkan kepada guru kita. Ya, jadi itu bukan apa-apa, tapi yang saya minta kepada organisasi alumni yang ada di Indonesia,
Demi Allah saya tidak ridho. Demi Allah saya tidak ridho kalau guru kita itu diseret terhadap polemik yang ada di Indonesia. Demi Allah. Ini. Kalau saya kelak boleh menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan saya tuntut mereka, siapapun mereka yang sudah menyeret guru saya terhadap polemik. Jadi teman-teman dan semua netizen dan masyarakat Indonesia secara umum, guru kami di Mekah itu tidak pernah terlibat dan tidak pernah ikut-ikutan terhadap polemik nasab yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi kaum Ba'alawi ini yang memaksakan kehendak agar punya pendorong dan pendukung yang kuat, yang memaksa guru kita ini untuk terlibat dan terseret di dalam polemik nasab. Jadi saya minta kepada para pemirsa, jangan sampai beranggapan guru kami yang di sana itu terseret dan terlibat atau ikut-ikutan dari polemik nasab. Hasya wa kalla. Itu tidak akan. Ya, kecuali ya kabib-kabib itu yang kalah berargumen, kalah adu data, kalah adu dalil, kalah banding dalil, maka dia akan menyeret guru saya untuk menyerang siapapun dari mantan-mantan santrinya itu yang berlawanan, bertentangan dengan Habib. Okay. Mereka masih berusaha untuk para guru-guru saya yang ada di Mekah agar memarahi saya. Kemarin hampir terjadi, teman-teman. Okay. Hampir terjadi, tapi teman-teman saya yang setia dengan saya, yang tidak terima dengan orang-orang yang mazlum, yang ditolimi, berusaha untuk menjelaskan. Nah, kalau yang itu kan kita kecolongan. Ini berusaha dan kita sulit mempunyai akses ke sana. Saya pun kemarin haji sama istri saya, mau suan 3 kali minta izin, tidak diterima. Kenapa? Ya karena saya dianggap bertentangan dengan Habib. Itu kan tidak fair, ya. Ya, tapi yang terjadi ini teman-teman saya itu terus ngasih penjelasan kepada guru saya itu, alhamdulillah akhirnya oh begitu akar permasalahan. Saya ini baru dengar bahkan gitu. Jadi video-video itu yang menyesatkan dikirim oleh teman-teman saya. La haula wala quwata illa billah. Saya ini baru dengar, demi Allah, katanya salah satu guru saya. Ya Allah. Jadi saya yakin mereka itu, guru-guru beliau-beliau itu tidak tahu akar permasalahannya, polemik ini terjadi gara-gara apa. Itu tidak tahu. Tahunya hanyalah beberapa kiai membatalkan nasab mereka. Itu yang disampaikan. Sebab penyebabnya itu tidak diceritakan. Kejelekan Ba'alawi, kesesatannya itu. Ya, begitulah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, waktunya sudah lewat. Insya Allah bisa dipahami ya. Ya, itu bukan kemauan guru saya. Dan itu hanya fitnah yang masuk, laporan yang masuk ya untuk menjatuhkan dan membunuh karakter saya. Dan ternyata guru-guru saya itu tidak tahu akar permasalahannya. Siapa pertama yang berulah, padahal mereka pertama yang berulah. Kemudian mereka merengi-rengi, kami dibatalkan nasabnya di Indonesia guru, ini oleh Imad, oleh Ja'far katanya. Jadi ayo marahin Ja'far gitu. Baik, semoga bermanfaat. Ini klarifikasi dari saya. Adapun nanti ceritanya Imam Syafi'i ya di segmen berikutnya insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.